Ya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Kavri Ricardo Pitupulu dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 672019-269 ya. Hari ini kita akan membahas tentang routing. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu sih routing? Nah, jadi kalian tuh apa itu routing ya? Kalian udah tahu nih atau belum? Nah, kalau belum, nah ayo kita perhatikan video ini ya. Nah, jadi routing itu adalah sebuah proses yang menentukan jalur perjalanan yang akan dilalui sebuah paket dari sebuah network ke network lain. Nah, di dalam routing ini teman-teman dibutuhkan sebuah alat, yaitu namanya router. Nah, tanpa router ini kita tidak bisa melakukan routing teman-teman. Nah, untuk yang belum paham tentang routing ya teman-teman, routing ini bisa dijelaskan dengan seperti kalau kita pergi ke suatu tempat. Nah, kita tuh sebelum jalan ke tempat itu, misalnya kita dari tempat A ke tempat B. Nah, kita pengen ke tempat B. Nah, sebelum kita ke tempat B kan kita tentukan dulu rute yang akan kita lewati kan teman-teman. Nah, seperti itu juga routing ini teman-teman. Jadi kita nentuin arahnya dulu teman-teman, jalurnya. Nah, selanjutnya adalah router. Nah, router adalah suatu alat yang mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, di dalam routing ini nih ada dua jenis teman-teman. Ada namanya static routing dan dynamic routing. Nah, static routing ini dilakukan secara manual ya teman-teman. Nah, routing static ini terjadi jika admin secara manual menambahkan rute-rute di routing table dari setiap router. Routing statis memiliki keuntungan berikut. Jika tidak ada overhead pada CPU router, lebih murah dibandingkan dengan router dinamis, tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Router statis menambah keamanan karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Nah, routing statis ini memiliki kerugian-kerugian juga teman-teman. Nah, administrasi harus benar-benar memahami internet network dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasi router dengan benar. Nah, jika sebuah network ditambahkan ke internet network, admin harus menambahkan sebuah rute ke semua router secara manual. Nah, selanjutnya adalah dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Kelebihan dari dynamic routing adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Nah, untuk kekurangannya adalah dynamic routing membutuhkan sumber daya jaringan yang lebih besar, seperti CPU, memori, sehingga performa jaringan dapat menurun. Nah, perbedaan static dan dynamic routing ya teman-teman. Pertama, di static, tabel routing dibuat dan dihapus secara manual oleh admin. Nah, sedangkan di dynamic routing, tabel routing itu dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Nah, selanjutnya adalah perubahan routing dilakukan secara manual kalau di static. Nah, kalau di dynamic, perubahan routing dilakukan secara otomatis. Nah, static tidak menggunakan protokol routing, sedangkan di dynamic menggunakan protokol routing. Nah, di static tidak melakukan update table routing ke router-router lain. Nah, sedangkan di dynamic routing ini teman-teman melakukan update table routing secara periodik atau berkala gitu teman-teman. Nah, di static itu lebih aman, sedangkan di dynamic itu kurang ya. Nah, selanjutnya di static tidak banyak menggunakan sumber daya. Nah, jika di dynamic lebih banyak menggunakan sumber daya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih teman-teman, cocok digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah. Sedangkan di dynamic ini cocok digunakan untuk jaringan-jaringan menengah hingga besar. Selanjutnya adalah proses routing teman-teman. Nah, ini yang ribet nih. Nah, untuk melawan routing, kita harus memperhatikan beberapa ini teman-teman. Pertama, alamat tujuan.
kedua router-router tetangga dari mana sebuah router bisa mempelajari tentang network remote, lalu rute yang mungkin ke semua network remote, lalu rute terbaik untuk setiap network remote. Router menyimpan routing table yang menggambarkan bagaimana menemukan network remote. Nah, untuk penjelasannya begini teman. Ini kan ada 5 router nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ISP atau kita bisa internet lah, internetnya kita. Nah untuk sebentar kita, nah ini teman-teman. Ini kan ISP nyediain IP ini teman-teman, IP-nya dia. Nah ini mereka semua udah punya IP masing-masing teman-teman. Untuk router 3, untuk router 4. Nah gimana caranya si PC ini bisa mengakses internet atau mengakses ISP ini teman-teman. Nah pertama si PC ini punya IP ini teman-teman. Nah jadi si PC ini udah dikonfigurasi dengan alamat IP ini pada ethernetnya. Nah untuk si port yang menghubungkan, port ethernet yang menghubungkannya di router 5, nah dia mempunyai IP ini teman-teman, 15.1. Nah di sini si PC ini ketika ingin mengakses ke sini maka dia harus berurutan 5, 4, 3, 2, 1 baru 1 masuk ke ISP. Nah caranya gini teman-teman. Jadi pertama ini kan sudah kita setting ethernetnya, tiap ethernetnya 5, kabel yang kelima dan 4, misalnya di ethernet port 5 yang di router 5 ini di portnya kita, di ethernetnya kita kasih IP ini, di 4 nya kita kasih IP ini, dan seterusnya gitu teman-teman. Nah selanjutnya adalah ini di PC ini kita harus tentuin gateway-nya mana sih. Nah gateway-nya ini IP yang udah kita tentuin di port ini, di port 5 ini. Nah di port 5 ini kita juga harus setting gateway-nya dia mana. Nah di 4. Selanjutnya ketiga, kedua. Nah kayak misalnya kalau enggak gini, nah ini kan gini dari PC. Nah dia gateway-nya berapa? 10, 10, 15, 1. Dari 5 dia cari gateway-nya, kita masukin gateway-nya yaitu 10, 10, 14, 1. Selanjutnya. Nah di sini kan kita udah saling konekin ya teman-teman, 10, 13, 2, 10, 13, 1. Nah ini udah kita kenalin. Nah untuk pengiriman paketnya, misalnya kita pengen ngirim paket ke sini, nah kita harus kenalin ini teman-teman, 14,2 sama 14,1. Nah jadi mereka nyambung gitu, saling bisa bertukar data gitu teman-teman. Nah ini sampai ke 1. Nah di 1 ini si ISP kan punya IP ini teman-teman. Nah ngirim, ngasih ke kita. Nah di kita port kita, di header kita, nah itu IP-nya ini 10.10.2. Nah jadi ketika dia paket datanya udah sampai di 1 teman-teman, kita pengen kirim ke ISP biar bisa kita menyambung ke internetnya. Nah itu dengan cara dia mengkonekkan atau mempunyai gateway-nya adalah si ISP ini teman-teman. Jadi ketika mengirim data dia akan dilempar ke ISP atau internetnya. Nah nanti jadi kita bisa terhubung dengan internet secara langsung teman-teman. Nah begitu teman-teman. Jadi ini mereka saling berkomunikasi. Jadi si cara settingnya gitu teman-teman tadi. Pertama kita ulanginya, pertama dari PC 1 kita setting header ininya segini. Untuk router 5 headernya, untuk router 4 header yang dikonekin ke sininya ini, header yang dikonekin ke sininya ini, di satu kabel ini teman-teman. Nah untuk yang 3, 2, 1 sama. Nah untuk yang dari router kita yang terakhir ini atau yang pertama ini, untuk nyambung ke ISP kan ada routernya, ada ininya teman-teman, kabelnya juga teman-teman. Nah untuk kabelnya ini dia juga punya IP sendiri teman-teman. Nah dia di router atau di hubnya ISP ini nanti atau di servernya dia punya IP sendiri teman-teman. Nah kita udah dikasih IP sendiri sama si ISP. Nah nanti kita konekin, nanti si IP yang udah dikasih itu kita jadiin gateway. Nah
itu nanti jadi kita bisa saling berkomunikasi di antara ini kan jaringan kita teman-teman, ini jaringan kita, nah ini jaringan ISP. Nah dari sini kita bisa berkomunikasi dengan ISP-nya ketika ini semua sudah terhubung. Jika yang ketiga dan kedua belum terhubung, maka kalau kita pengen akses internet dari router 5 itu nggak bisa teman-teman, dia akan terhambat. Misalnya paketnya udah sampai ketiga, nah 3 mau kedua, dia belum kenal sama si 2. Nah maka dia nanti nggak bisa masuk teman-teman, dia nggak akan kenal. Nah gitu teman-teman, itu cara settingnya, cara mudah untuk settingnya teman-teman. Kalau dengan detailnya itu harus praktek teman-teman. Nah begitu. Sekian teman-teman, apakah teman-teman sudah paham tentang penjelasan sebelumnya teman-teman? Nah kalau sudah paham terima kasih. Jika belum paham bisa menonton kembali teman-teman. Nah terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore teman-teman. Sampai bertemu di video lain. Terima kasih.